Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Azwa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 12310122581. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas topik pembahasan yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang puasa. Nah, sebelumnya pasti dari teman-teman sudah sering ya mendengar kata puasa. Jadi, puasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu as-shaum, yang artinya adalah menahan. Nah, sedangkan puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga sampai terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Nah, jadi salah satunya adalah makan minum dengan sengaja, kemudian memasukkan sesuatu dari rongga-rongga yang ada di tubuh kita. Nah, kenapa sih puasa ini diharuskan bagi kita umat Islam? Nah, jadi puasa ini diharuskan bagi kita karena yang pertama, puasa ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang setelah kamu agar kamu bertakwa. Nah, selain dari firman Allah tadi, perintah puasa ini juga mengandung beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama, dapat melatih kesabaran serta kedisiplinan kita. Jadi, secara tidak langsung dengan kita berpuasa, kita bisa melatih kesabaran dan kedisiplinan dalam diri kita. Kita bisa lebih mengontrol diri kita menjadi lebih baik lagi, kemudian melakukan hal-hal positif seperti sholat tepat waktu, kemudian sering membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pembelajaran untuk lebih peduli terhadap orang miskin. Nah, yang mana jika kita berpuasa, kita akan merasakan lapar dan haus seperti yang mereka rasakan. Nah, jadi jika kita berpuasa, kita tahu nih gimana sih rasa orang yang tidak punya makanan, sehingga hal tersebut dapat mendorong kita untuk mau bersedekah kepada orang miskin. Yang ketiga, dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, jadi dengan berpuasa ini, tubuh kita bisa mengalami istirahat sebentar. Karena dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman, tubuh kita atau pencernaan kita terutama dapat beristirahat sejenak. Nah, masuk kita ke pembahasan macam-macam puasa. Nah, jadi macam-macam puasa ini ada dua. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib ini puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam, yang mana hukum wajib itu jika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, sementara jika kita tinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Nah, contoh dari puasa wajib ini apa saja? Nah, jadi puasa wajib itu ada banyak macamnya. Nah, yang pertama puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini tentunya teman-teman sudah familiar ya, karena satu tahun sekali kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa yang dilakukan jika seseorang berjanji kepada Allah dan janjinya itu Allah tepati. Maksudnya seperti ini. Contoh, contohnya kita bernazar, jika di semester depan nilai saya tinggi, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, jika hal tersebut terwujud, maka hukumnya wajib bagi kita untuk berpuasa. Nah, kemudian ada namanya puasa kafarat atau puasa denda, yang mana puasa ini dilakukan jika seseorang melanggar perintah. Puasa ini dilakukan untuk menebus kesalahan. Nah, contohnya itu saat kita melaksanakan ibadah haji, ada hal-hal yang kita langgar, maka dendanya kita diwajibkan untuk puasa. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu puasa qadha.
Nah, puasa qada ini kan puasa yang dilakukan jika kita saat bulan Ramadan tadi berhalangan untuk berpuasa, maka kita akan menggantinya di luar bulan Ramadan. Nah, ini dinamakan puasa qada, yang mana hukumnya ini adalah wajib. Nah, selanjutnya yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini adalah puasa yang hukumnya sunnah. Nah, hukum sunnah itu apabila kita kerjakan, kita berpahala, apabila kita tinggalkan, tidak mendapatkan dosa. Nah, tapi puasa sunnah ini adalah puasa yang dianjurkan. Nah, contoh dari puasa sunnah ini ada banyak juga, seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa Asyura, kemudian puasa Nabi Daud, ada puasa Arafah, kemudian ada juga puasa 13, 14, dan 15 Hijriah, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, puasa ini adalah ibadah yang sangat penting yang dianjurkan dalam Islam, yang dapat melatih kesabaran, kedisiplinan, dan memberikan pengajaran yang sangat bermakna untuk kita. Nah, selain itu perlu diingat juga bahwa puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar serta haus saja, tetapi puasa ini juga menahan diri dari perbuatan marah, bohong, kemudian berkata kasar, dan perbuatan buruk lainnya. Sampai di sini dulu video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.